Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kehidupan di Nusantara bermula? Mari kita mulai perjalanan ini dari era prasejarah, saat manusia pertama kali menginjakkan kaki di kepulauan ini. Pada masa ini, nenek moyang kita hidup dengan cara berburu dan meramu, menggunakan alat-alat sederhana dari batu. Mereka belum mengenal tulisan, namun jejak mereka tertinggal dalam bentuk artefak fosil yang ditemukan oleh para arkeolog. Lalu, bagaimana peradaban mulai berkembang? Memasuki masa Hindu-Buddha, sekitar abad ke-4 hingga ke-15 Masehi, pengaruh dari India mulai meresap ke dalam budaya lokal. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit berdiri megah, meninggalkan warisan berupa candi-candi yang menakjubkan seperti Borobudur dan Prambanan. Bayangkan betapa megahnya upacara keagamaan dan kehidupan istana pada masa itu. Namun, perubahan besar kembali terjadi. Sekitar abad ke-11, Islam mulai menyebar di Nusantara melalui para pedagang dari Timur Tengah dan Gujarat. Proses ini berlangsung damai, dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Demak mulai muncul. Tradisi dan budaya lokal berbaur dengan ajaran Islam, menciptakan kekayaan budaya yang kita kenal hingga hari ini. Tak berhenti di situ, kedatangan bangsa Eropa membawa era kolonialisme yang panjang dan penuh tantangan. Dimulai dengan kedatangan Portugis, kemudian Belanda yang mendirikan VOC, hingga akhirnya menguasai hampir seluruh kepulauan Indonesia. Selama lebih dari 3 abad, rakyat Indonesia hidup di bawah penindasan kolonial. Namun, semangat untuk merdeka tak pernah padam. Semangat itu memuncak pada masa pergerakan nasional di awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir bangkit memimpin perjuangan melalui organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Puncaknya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, menandai babak baru dalam sejarah bangsa. Namun perjalanan belum usai. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pergolakan politik dan ekonomi. Masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno diwarnai dengan semangat revolusi, namun juga ketidakstabilan politik. Kemudian, Orde Baru di bawah Soeharto membawa stabilitas, namun dengan harga kebebasan yang terpasung. Hingga akhirnya reformasi pada tahun 1998 membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik dan sosial Indonesia. Meskipun tantangan masih terus ada, perjalanan panjang ini menunjukkan betapa dinamisnya sejarah Indonesia. Dari masa prasejarah hingga era reformasi, setiap periode membawa perubahan dan pembelajaran bagi kita semua. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah-kisah menarik seputar sejarah dan budaya Indonesia, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.